Oke, langsung ya. Langsung Ibu. Makasih, Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wala haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau belajar setia, ya, yang setia mau belajar tentang politik, tentu saja saya berterima kasih. Ya, ini luar biasa di dalam konteks itu. Kenapa? Karena nggak semua orang mau belajar politik. Dipikirnya politik baca Quran saja. Bukan Quran nih, koran saja. Ya, kalau baca Quran sih itu masih paling bagus selama hidup kita di dunia. Tapi baca koran dipikirnya langsung paham dengan apa itu politik. Sehingga kalau terjadi misalnya hari ini, yuk kita sistem tertutup saja. Wah, rame. Kemudian apa argumennya sistem tertutup supaya tidak apa kemarin itu tidak mudah di money politics lah, apalah yang seperti itu. Urusan money politik, urusan political integrity itu bukan sistemnya, tapi akhlaknya. Makanya selalu saya bicara di mana-mana sekarang kan mempromosikan politik halal, pemilu halal. Diketawain ya silakan aja, bahwa nanti akan ada mempelajari. Bagi saya selalu mengajak teman-teman yang ahli dalam fikih politik kayak gitu ya, fikih politik, fikih muamalah di dalam konteks ini silakan saja, karena itu nanti dikembangkan di dalam konteks itu. Karena ada juga saya mendengarkan misalnya Anda buka ya, ikuti Gus Baha, tapi itu dalam bahasa Jawa sih. Jadi ada subtitlenya Ibu, biasanya ada subtitlenya Gus Baha. Enggak selalu. Oh, enggak selalu. Enggak selalu. Jadi itu waktu itu misalnya, oh iya money politik enggak apa-apa karena itu membeli kebenaran kayak gitu ya. Cuma persoalannya 24 partai atau 15 partai plus sekian ratus orang kayak gitu ya. 15 kali 10 kan berarti 100, 150 sekian, ya, hampir 200 orang. Gimana caranya yang membeli kebenaran? Nah, sementara aturan kalau dalam Muhammadiyah kan darul ahdi wa syahadah, negara persaksian, negara perjanjian, ya perjanjiannya, aturan hukumnya, the legal and political rule of the game sebetulnya nggak boleh yang namanya menyuap kayak gitu. Nah, ini juga penting karena sebetulnya sebagai orang Muslim ya, kalau di sini mayoritas Muslim itu kadang-kadang saya bertanya, loh kok Anda jadinya lupa dengan rukun imannya? Apa itu rukun iman? Salah satu adalah percaya qadha dan qadar. Percaya bahwa Anda memang sudah dicatat untuk menjadi anggota DPR 50.000 tahun sebelum Anda sebelum bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah. Nah, studi tentang electoral system itu apa sih sebetulnya? Kita bicara tentang representasi demokrasi. Lagi-lagi model demokrasi yang kita praktekkan ini adalah konsep barat. Makanya saya selalu juga mengajak, gimana sih sebetulnya kalau kita negara mayoritas Muslim di dalam membangun demokrasi. Jadi demokrasinya jangan kemudian, kalau dalam Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya jangan demokrasi yang kemudian semua materialisme. Peran dari bandar, kayak gitu kan. Membeli suara, memindah-mindahkan suara, dibeli suara, KPU-nya dibeli. Kemudian sampai tingkat TPS dibeli dan sebagainya seperti itu. Nah, ini demokrasi keterwakilan itu seperti apa? Ketua DPR waktu itu mengatakan, oh iya kenapa ini pemilunya mau diganti pemilu. Misalnya saya orang yang dari sejak awal memang tidak terlalu setuju pilkada itu langsung. Enggak, pilkada biarkan itu DPRD, terutama kabupaten kota ya. Kalau provinsi ya sudahlah, karena 34 provinsi ditambah sekarang beberapa dari Papua. Sekarang berapa? Papua yang baru berapa? Nah, seperti itu ya sudahlah, masih manageable.
Tapi kalau 514 atau 524 kabupaten kota, sekarang berapa jumlah kabupaten kota di Indonesia? Itu terus kemudian dengan model pemilu langsung, menurut saya menjadi seperti disintegrasi. Jadi uncertainty-nya itu luar biasa dan rakyat dipaksa, pemilih dipaksa untuk mengikuti bagaimana cara tingkah laku dari oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial di dalam menentukan calon-calon pemimpin. Nah, ini penting. Kita model representasi demokrasi seperti apa. Para pendiri bangsa kita itu Masya Allah ya, membangun yang namanya MPR. MPR itu adalah majelis perwujudan dari rakyat. Kayak gitu ya. Jadi tidak perwakilan, bukan model representasi, tapi dia perwujudan, ya, perwujudan dari rakyat. Nah, ini konsep-konsep politiknya bisa dikontestasikan. Di dalam demokrasi, representasi, electoral system, sistem pemilu itu ada free association dan free expression. Jadi mestinya di dalam pemilu itu lebih dibuka. Jangan semua, jadi kalau zaman saya di 2004, kebetulan saya masuk di timnya pemerintah, ada 4 orang anggota KPU. Pertama Prof. Nazar, Prof. Rusadi, Prof. Ramlan, dan saya. Jadi ada 4 dari 9 anggota KPU yang menjadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik, pemilu, dan susduk. Ya. Pada saat pemilu 2004, itu yang namanya pidana pemilu itu cuma 5 pasal. Hanya 5 pasal. Jadi kalau di dalam demokrasi itu kan ada civil and political liberties. Ya. Pidananya cuma 5 pasal. Berikutnya, ya. Setelah 2004, 2009 itu menjadi 50 pasal pidana. Tapi apakah pemilunya lebih baik? Enggak. Ya. Sekarang udah mungkin nggak tahu dari pasal 400 berapa sampai 400 berapa. Anda lihat, Anda hitung sendiri berapa pasal pidana yang ditaruh di undang-undang penyelenggaraan pemilu itu. Akibatnya apa? Pasal-pasal pidana itu menjadi pasal-pasal bodong. Kalau Anda memang anti oposisi terhadap istana, dengan mudah itu dieksekusi. Tapi kalau Anda adalah pendukung istana misalnya, ya itu bisa saja Anda bisa berkelit dan akhirnya tidak dieksekusi pasal-pasal itu. Nah, ini jadi persoalan. Padahal kalau kita mempelajari tentang demokrasi, electoral system, ya itu kita ada free association, free expression. Termasuk juga saya dari dulu orang yang tidak setuju yang namanya partai politik itu between quote dibunuh. Ada yang komplain pada saat saya di IC dari itu, saya ngomong, Ibu Gus, jangan pakai dibunuh. Tapi Anda pasti bunuh kan kalau dimatikan atau tidak boleh hidup lagi. Itu artinya kan dibunuh. Saya enggak. Dulu konsep saya waktu di diskusi, waktu bikin undang-undang partai politik dan pemilu. Kalau Anda tidak mendapatkan yang namanya parliamentary threshold, biarkan dia. Mungkin dalam pemilu ketiga, pemilu keempat, baru mendapatkan suara dengan nama yang sama. Tapi kan Anda dibunuh dulu PK menjadi PKS misalnya ya. Terus kemudian apa yang kayak gitu. Selalu ada yang seperti itu. Anda dibunuh terus Anda harus PBB. Dibolak-balik aja. Hanya tetap PBB tapi singkatannya yang diubah-ubah. PDI Perjuangan. Enggak, kalau PDI Perjuangan kan dia selalu dapat threshold. Ini yang dia nggak dapat threshold, kemudian harus kalau kurang dari dulu 2,5%, sekarang jadi 4%, maka Anda nggak boleh pakai nama yang sama. Terus kan jadi tidak logis kalau di dalam konteks studi tentang electoral system, studi tentang free expression, free association. Ya. Terus kemudian kalau di dalam kita melihat itu how fair is one system against another. Kan selalu mengatakan, oh iya kita sistem distrik aja, hati-hati. Ya, kalau Anda tidak paham dari ilmu tentang single member constituency alias sistem distrik, itu sistem pro kepada partai besar. Sementara konstruksi dari partai politik di Indonesia adalah
suaranya menyebar. Ada banyak partai-partai kecil, partai-partai yang ideologi agama misalnya kecil. Saya tidak hanya cuma ngomong Islam ya, tapi juga dulu ada Partai Kasih Bangsa misalnya ya. Dulu zamannya tahun 55 juga ada Partai Katolik, partai dan sebagainya dalam konteks itu. Sementara kalau kita bicara demokrasi, itu yang minority partai-partai kecil pun mendapatkan tempat di dalam representasi itu. Ekspresi. Ya, di dalam konteks itu. Jadi fair. Fairkah di dalam konteks? Adilkah di dalam melihat itu? Konstruksi kita yang bangsa-bangsa, jadi ini bangsa Minang nih, Dr. Helda nih, Bu Sita ini bangsa Jawa, kayak gitu ya, Jawa Timuran, nanti bangsa Banyuwangi, jangan-jangan bangsa sendiri itu Banyuwangi dulu. Nah, dalam konteks, Bu Sita dari mana? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah itu Banyuwangi. Jawa Timur. Jawa Timur kan, dalam konteks ini. Nah, jadi sistem yang dibangun itu sistem proporsional. Sebetulnya sistem proporsional, nanti saya jelaskan di belakang, itu bagi yang perempuan ya, itu lebih women friendly dibandingkan sistem yang single member constituency. Jadi secara garis besar itu memang ada dua yang berhadapan-hadapan. Single member constituency alias sistem distrik atau proportional representative. Tapi proportional representative ini punya varian yang banyak sekali. Apakah seluruh dunia pemilunya selalu kalau distrik-distrik semua? Enggak. Misalnya di Australia anggota DPR-nya distrik, tapi anggota senatnya pakai proporsional. Jadi itu tergantung kepada kesepakatan dari negara itu. Ya. Terus kemudian bagaimana dimensi konstitusinya ini juga mempengaruhi. Jadi kalau sekarang ketua KPU pakai melemparkan isu-isu, kita demokrasi ini saja tertutup. Ya jangan sekarang. Itu artinya Anda nggak etis. Kenapa? Partai politik, para caleg dengan iya kita urutan partai sekarang. Jadi di dalam mengimplementasikan satu sistem, pikirkanlah harus fairnya itu seperti apa, jangan dolim dan sebagainya seperti itu. Itu discourage loh bagi mereka yang nomor 2, nomor 3 ya, yang ditaruh di dapil seperti itu. Jadi bukan berarti iya kan ini lebih baik lebih sering. Iya, tapi timingnya tidak pas. Anda bisa bayangkan pemilu tinggal 1 tahun, ya ini kan tinggal 1 tahun, 12 bulan, 14 Februari. Iya. Jadi sekarang nanti Anda memperingati Valentine Day, hari pemilu. 14 Februari. Ya kan? Oh iya pemilunya itu kita pesta. Jangan berpikir pemilu itu pesta. Karena ada ketegangan-ketegangan di dalam konteks itu. Itu cuma eufemisme saja. Dimensi partisan, manipulasi, advantage dan sebagainya itu juga menarik untuk diperhatikan di dalam konteks ini. Nah, jadi kalau kita lihat hak untuk memilih, Indonesia itu langsung ya merdeka langsung ada. Apakah di dunia itu langsung semuanya mendapat enggak? Ya, perempuan untuk memilih itu baru 1894 di Australia dan di New Zealand, South Australia. Amerika itu 1920. Ya. Tapi yang menarik di Australia itu compulsory voting, wajib. Pemilih wajib untuk vote, untuk datang ke mana? TPS. Ke TPS untuk memilih itu. Sistem votingnya macam-macam kan, dari model preferensial ala di Australia, ada yang tapi sistem ballot system tertutup itu sistem Australia. Makanya seringkali di Amerika disebut Australian ballot. Kayak gitu ya. Jadi dulu kalau di Amerika, kalau pemilu itu terbuka. Siapa yang milih A, berdiri, dihitung. Ya, tapi kemudian Australia itu inventing new model dengan private. Ya, jadi itu adalah rahasia pemilih itu. Jadi kalau memilih orang, rahasia di dalam. Voting is private personal act conducted in seclusion of the polling booth.
Tapi kemudian kita dulu kan masuk ke bilik. Di Prancis memang model masuk ke bilik kayak gitu. Tapi di Amerika, di Kanada, di Australia bikin kayak yang kita bikin di 2004 itu. Dulu kan kita bilik. Sebetulnya lebih mahal kan biayanya kalau bikin bilik, bikin apa namanya, kalau di Prancis itu ya menarik itu yang dari Prancis nanti bisa bercerita itu. The voters, pemilihnya, is free from the possibility of coercion in making a choice. Jadi nggak boleh ya ada paksaan dan sebagainya, nggak boleh. Jadi memang harus ini. Jadi kalau kita lihat ada single member district yang tadi itu tadi, ada multi member dengan proportional, ya model yang kayak kita. Ada sebetulnya yang mix. Misalnya di Jerman 80% dengan sistem distrik, 20%-nya proporsional. Tapi proporsionalnya seluruh negara. Jadi bukan dapil-dapil yang ada. Kalau dulu di Indonesia zamannya Orde Baru itu setiap kabupaten punya 1 kursi, padahal kabupatennya kecil banget. Akhirnya model kayak yang jadi ini sistemnya apa? Sebetulnya mewakili siapa? Yang tadi representasi apa? Makanya waktu kita bikin di 2004 itu pertama kali kita bikin dapil, itu saya mendapatkan, ya kebetulan saya di divisi itu ya, bagaimana bikin dapil dan sebagainya, itu mendapatkan tantangan luar biasa. Daerah saya, kabupaten saya itu lebih luas dibandingkan Jawa Timur. Terus saya bilang kadang-kadang saya cuma kalau sudah diajak bicara kadang nggak nyambung. Bapak mau mewakili apa? Mewakili penduduk atau mewakili ular, singa, pohon, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ada model yang kayak gitu di mix member ya. Jadi ada melalui proporsional, ada melalui distrik. Nah itu kesepakatan. Ya. Memang kesepakatan kayak tertutup kesepakatan kayak gitu ya. Tapi kalau kemudian dipaksakan sekarang, bagi saya jadi dolim. Ya, kalau dolim itu tidak sesuai ini ya. Wow, ini aja didolimkan kayak gitu. Maksudnya ya kayak gitu. Ada banyak model gimana counting vote ya, karena nanti saya akan sedikit. Ada formulanya 50% plus 1 baru bisa menang. Itu model preferensial ala Australia itu begitu. Jadi nggak bisa langsung ada yang sederhana gitu ya, menang ya sudah kayak gitu ya. Plurality formula first past the post ya, kandidat atau kandidat dengan banyak pemilih maka dia menang. Sistem di UK seperti itu. Kalau preferensial itu kandidat harus 50% plus 1. Jadi ada first preferential, ada second preferential di dalam konteks itu. Atau model yang kalau kita memformulasikan proportionality. Sistem ini membutuhkan multi-member district, kayak gitu kan, model proporsional ini. Jadi satu dapil punya banyak kursi, kayak gitu. Nah, semakin luas dapilnya, semakin mewakili. Jadi kalau ada partai politik yang ngotot, kita satu dapil, 3 kursi satu dapil. Ya, nggak ngerti itu. Sekarang pertanyaan saya, partaimu partai besar atau partai kecil? Kalau partai kecil artinya kamu bunuh diri. Gimana cara melihatnya? Melihatnya cek partai Anda. Pada saat kursinya 10, posisi partai Anda di nomor berapa? Apakah Anda punya yang namanya blok yang disebut true believers? Kayak misalnya PKB. PKB itu punya di daerah Jawa Timur. Itu yang kursinya penuh. Bahasa saya dulu suka menggunakan bahasa, oh dia kursi jati, kayu jati. Karena yang sisa-sisa kursi kayu triplek. Saya bilang gitu. Tapi ini adalah strategi di dalam Anda melihat kira-kira sistemnya itu apa. Jadi membuat sistem itu yang kira-kira, menyetujui sistem itu yang setelah dilihat kira-kira menguntungkan partai Anda atau tidak. Atau Anda jadi bunuh diri dengan sistem itu. Gitu ya. Ya seperti Pilpres, dibuat persyaratan untuk mengusung presiden dengan 20%. Lah kalian aja nggak punya kursi 20%, mendukung 20%. Itu kan sudah bertentangan dengan diri sendiri kayak gitu ya. Jadi apa yang Anda perjuangkan? Apa? Kandidat Anda tidak pernah menjadi calon presiden.
ya. Bukan kandidat, kader-kader Anda tidak pernah bisa dicalonkan oleh partai Anda sendiri menjadi presiden. Akhirnya terjadi yang disebut kong kali kong. Partai politik menjadi partai rental, ya kan? Disewakan untuk kemudian dia bisa dipakai untuk kendaraan orang lain. Nah, jadi ini juga persoalan kita bersama. Saya selalu mengatakan, Anda dulu ya, partaimu aja nggak dapat 20%. Di Indonesia sebenarnya juga nggak ada. Sekarang berapa suaranya PDIP? Ya, di 2004 dulu nggak ada 19 sekian persen. Tapi kita dulu nggak 20% zaman 2004. Karena kita paham. Dan waktu itu tidak 20%, ada 5 pasang calon presiden. Ya, itu ada tulisan tuh di Kompasiana atau apa, yang melihat bahwa 2004 cuma 2 pasang. Pertama kali kita bikin pemilu presiden secara langsung itu sampai 2 putaran ya di 2004. Sekarang kan Anda nggak bikin. Emang bandarnya juga, saya selalu mengatakan, kenapa Bu kok ini 2 ya, bandarnya nggak mau kali biayain 2 kali putaran, kan itu persoalan. Bandar. Ya wes, itu bandar. Kalau single transferable voters as preferential ballot ya, dan kandidat ya, itu ada preferensi. Itu model di Australia. Jadi pemilih menulis 1, 2, 3, 4, nah kayak gitu. Tapi itu sistem distrik. Kayak ada yang ngomong juga, oh iya Bu, itu di India kan juga besar sekali. Tapi di India sistemnya itu pindah-pindah. Jadi 5 negara bagian, pindah ke 5 negara, dan sistemnya distrik. Kita pakai aja IT, Anda lagi. Anda jangan mentuhankan IT. Kok kira kalau sudah pakai IT, semuanya transparan, semuanya jujur? Enggak lah. Persoalannya adalah siapa yang bikin IT itu. Jadi ini isunya isu akhlak, isu kejujuran, moral. free and fair election. Jujur, semuanya jujur. Penyelenggara jujur, peserta jujur, kemudian rezim jujur, kayak gitu kan. Bukan rezimnya bikin satgas pemenangan pemilu untuk capres tertentu. Nah, balik lagi tadi ya, di situ ada kompetisi. Tapi kalau saya lihat, ini partai politik kita itu sebetulnya anti kompetisi. Ya, udah kayak ya, mungkin kerajaan aja bikin kerajaan. Anti kompetisi. Kalau bisa yang tadi between food, saya dihinakan dengan menyebut netizen di IC Trilso, saya baca kayak gitu. Ibu betul. Kenapa mengatakan dibunuh? Nah, terus kalau nggak pakai dibunuh apa? Ada nggak yang lebih dahsyat untuk menjelaskan narasi bahwa partai politik itu nggak boleh ikut lagi? Ya nggak boleh ikut lagi, ya artinya dibunuh kan Anda, nggak boleh ikut lagi, dimatikan. Ya, Anda boleh melungsungi, kalau orang Jawa melungsungi kayak itu jadi ya, kalau jadi kupu-kupu, kalau melungsungi akhirnya mati kan nggak bisa juga ya. Partisipasi, kompetisi, partisipasi, civil politik liberties. Dengan kebebasan sipil dan politik inilah maka di dalam pemilu itu mestinya tidak terlalu rigid dengan model ini, pidana-pidana. Nah, jadi kalau parpol punya fungsi rekrutmen kader, bagaimana kadernya bisa jadi calon presiden? Kayak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan ideologi partai politik? Saya dulu selalu mengatakan, sebetulnya ya partai politik itu tidak perlu bikin yang sampai, oh iya di dapil saya itu kan 10, jadi kita ngajak semua kader untuk jadi ini. Ya kalau enggak dengan money politik ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak terjadi konflik internal partai itu luar biasa. Kita sudah tanda tangan 50-50. Oh itu enggak ada dalam aturan hukum. Urusan kalian. Makanya dulu zamannya saya itu ada SK KPU, kalau mau PAW itu urusan internal partai. Jangan bawa konflik internal partai ke KPU. Oh itu masukan saya waktu itu, enggak enak ya ngomong saya. Maksudnya zaman 2004 itu begitu. Kenapa? Saya perhatikan setiap kali masing-masing kader itu berantem dan dibawa ke KPU. Kami yang benar ini, nggak ada itu aturan 50-50. Kalau itu mau menjadi kesepakatan internal partai, ya monggo, Anda urus sendiri. Nanti alasannya orang PAW itu karena mati, karena sakit, karena mengundurkan diri, karena ini nggak ada karena perjanjian 50-50. Itu nggak ada. Ya. Nah ini juga
kader-kader juga harus pinter. Saya dulu kasih tahu kalau perempuan-perempuan jangan mau kalian. Atau juga jangan, saya juga mengajak perempuan masuk itu salah satunya tugasnya adalah membersihkan yang selalu dikatakan bahwa politik itu kotor. Kayak gitu ya. Nah, perempuan ini masuk untuk membersihkan itu. Ideologi partai politik ya jelas bagaimana mengimplementasikan konstitusi sesuai dengan garis partai. Cuma kan kita nggak melihat partai politik kalau berdebat tentang kebijakan-kebijakan tertentu. TKA aja sekarang. Apa yang terjadi sekarang dengan Morowali ya? Apa yang terjadi di Morowali atau di mana itu yang akhirnya udah dikasih tahu TKA Cina itu, orang-orang Cina itu dia ikut wajib militer. Jadi itu paramiliter. Paramiliter. Dan paramiliter itu apalagi kemudian pakai mereka sudah apa itu yang namanya senjata-senjata tajam dan sebagainya. Akhirnya kan ada yang meninggal. Yang kasihan itu yang perempuan ya, terbakar di dalam itu. Iya. Nah, jadi ya kita berdoa mudah-mudahan negeri ini cepat baik gitu. Allah segerakan kebaikannya. Tapi itu salah satunya ya pemimpin mesti harus jujur, harus adil, tidak curang ya. Kekuatan politiknya juga, formulasi kebijakannya apa itu polisinya, baru kemudian ke implementasi kebijakan. Itu fungsi dari partai. Tapi yang dalam konteks itu adalah rekrutmen kader. Ya. Sekarang ini kader-kader sudah ke dapil-dapil, tapi dapil-dapilnya tahu-tahu nanti urutan partai. Udah ada yang komplain ke saya, Mbak kayaknya bikin males deh. Kita sudah kerja, sudah ini, tapi ternyata nanti itu. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Makanya saya selalu mengatakan kader-kader partai kalau mau maju, bismillah, Anda berjuang. Iya. Hasil dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Kalau sampai berapa kali dan Anda sudah capek, ya nggak usah. Anda bisa jadi guru di partai itu. Ya, jadi itu petugas sosialisasi menjadi berbagai macam membangun partai politik modern di dalam konteks ini. Mempersiapkan partai politik menjadi glory dalam periode-periode berikutnya. Apa sih fungsi pemilu itu? Dasar legitimasi pembentukan pemerintah. Tapi kan pemerintahan hari ini kan nggak peduli dia legitimit atau tidak. Yang penting dia merasa menang menurut lembaga survei. Ya, lembaga survei ini juga menjadi masalah karena dia menjadi penggiringan opini rather than really survei di dalam konteks plebisit di dalam demokrasi. Tapi dia lebih propaganda siapa yang bayar dalam konteks. Bahkan ada kartel kan. Nah, sarana partisipasi warga negara. Jadi 5 tahun sekali Anda terlibat untuk memilih pemimpin. Tapi Anda memilih pemimpin dikasih 20.000 aja udah selesai. Ya, sekarang teriak-teriak dengan harga minyak goreng yang dulu 20.000 menjadi 50.000 2 liternya. Ya, sekarang nggak boleh 2 liter ini, seliter udah 16.000 kalau di kampung saya di sini. Ya, jadi itu yang bukan yang bagus lagi ya, bukan yang branded gitu. Bukan bagus atau tidak nggak tahu, tapi minyak bukan curah. branded. Ya. Nah, kemudian arena persaingan kekuatan-kekuatan politik, cita-cita, ideologi, orientasi, ya persaingan di situ. Excluding the use of force, nggak boleh menggunakan yang namanya kekerasan. Makanya saya selalu di dalam banyak menjadi narasumber, tapi itulah yang kemudian menyebabkan saya di sidang in absentia dan mendapatkan surat dari Komisi ASN dan Dirjen Dikti gitu, dan itu masuk ke sipek saya. Nggak apa-apa, itu nanti bisa dibawa pada saat saya lapor ke Allah. Padahal yang kita ajarkan adalah pengabdian masyarakat. Saya punya ilmu, ya. Partai politik lagi sakit, pemilu lagi sakit, pemilih lagi sakit, saya ingin menyembuhkan itu, ya kan? Tapi ternyata nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, ya, harus netral. Saya bilang, Anda tahu, Anda bisa driver nggak? Bisa. Kalau netral itu gimana? Berhenti kan? Iya. Berarti negerimu kau suruh berhenti begitu saja, nggak boleh maju. Tapi ya sudahlah. Qadarullah, nggak masalah kayak gitu, urusan dunia nggak terlalu masalah. Instrumen integrasi politik harusnya pada saat Anda sudah menang,
itu bukan kemudian Anda hanya memikirkan kelompok. Tapi boleh, bukan berarti sama sekali nggak boleh, tapi kemudian jangan menghinakan kelompok lain. Pada saat Anda terutama yang jadi presiden ya. Karena kalau jadi presiden itu kan cuma satu presidennya. Tapi kalau jadi anggota DPR, kontestasi tadi. Ya, kontestasi, persaingan, kekuatan, persaingan, policy, persaingan, dan sebagainya di dalam konteks untuk menyuarakan pemilihnya. Hari ini ada berapa partai politik agen pencegah konflik ya politik, termasuk akhirnya Partai Umat berhasil kayak gitu ya, luar biasa kan. Nah ini sebenarnya early warning sejauh mana KPU bekerja dengan baik ya, sampai tingkat kabupaten kota dan provinsi. Nah ini jadi persoalan. KPU bukan berarti kemudian kabupaten kota, provinsi dan nasional tidak. Persoalan apakah ada order-order tertentu, order ya, bukan order tertentu itu yang kemudian bisa dilihat. Tahapan jadwal ini kayaknya lebih jelas. Saya cari-cari, tapi yang paling lebih ini dari Bawaslu-nya ini. Jadi udah sekarang udah tanggal berapa? Sekarang April 21 Januari. Januari ya. Januari. Ya setahun ya. Lagi ya. Februari. Sebulan lagi Februari, setahun maksudnya lagi. 24 April itu mulai pencalonan anggota DPR. Jadi April nih mulai pencalonan anggota 24 April sampai 25 November. Kemudian pencalonan Pilpres 19 Oktober tahun depan, tahun ini maksudnya, tahun ini ya. Kalau sekarang masih penyusunan perencanaan program dan anggaran pemilu. Loh, kok masa anggaran pemilu sampai 14 Juni 2024? Oh, dia untuk pilkadanya juga. Ya. Jadi ini juga menarik untuk diperhatikan di dalam konteks tahapan-tahapan. Dulu zamannya saya KPU, terutama perempuan ya, itu persyaratannya itu banyak yang hilang. Saya bilang selesai untuk berjuang nomor 1. Reach out ke pemilih dan cek persyaratan kalian. 14 Januari itu hari terakhir yang namanya perbaikan persyaratan kalau Anda mau perempuan mau laki. Persyaratannya tidak sesuai dengan undang-undang, saya coret. Ya. Tapi kalau masih persyaratan misalnya, oh iya kita nggak dimasukkan perempuan, dulu boleh ditambah calon kalau itu perempuan. Oh kita dulu sangat women friendly, padahal itu pertama kali dan belum ada undang-undangnya yang jelas. Kita melalui SK KPU, tapi itu di dalam rangka afirmasi karena ada pasal afirmasinya di dalam konteks itu. Jadi selalu regulasinya jelas di dalam konteks itu. Jangan pakai ini. Anda bisa lihat bab, baca sendiri nanti di Undang-Undang Dasar 45 ya, bab pemilihan umum, bab 7B, ya, terutama di pasal 22E ayat 5, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dulu kalau berantem dengan saya kayak gitu, Bu Kusnul, itu K kecil, P kecil, U kecil. Oh baik. Oh baik. Bapak anggota Dewan yang terhormat. Kalau kayak gitu, Bapak bisa bentuk KPU yang lain. Ya. Bisa bikin KPU yang lain karena K kecil, P kecil, U kecil. Jadi Anda bisa bikin yang lain. Atau hanya the KPU. Ya. Hanya KPU ini. Nah, itu yang penting di dalam konteks kalau kita melihat gimana. Jadi kalau kita melihat gimana sih membangun sistem itu, pemikiran politiknya apa? Kepentingan politiknya apa yang melatari? Kepentingan siapa? Jadi apa? Siapa? Partai besar, koalisi rezim yang berkuasa, atau siapa yang diuntungkan? Karena semua sistem itu bisa, oh kalau kayak gini membunuh partai-partai kecil, yang ini misal, artinya kalau sistem distrik itu misal, contoh ekstrimnya itu gini. Saya dulu dengan Anas Urbaningrum itu kalau menjelaskan, gini loh Bu, kalau partainya itu 14 atau 18, kan distriknya itu cuma 1. Jadi akan ada 17 partai yang dimatikan. Yang menang kan cuma 1. Nanti ya kayak gitu seterusnya, kayak gitu. Tapi kalau itu sistem proporsional, ya sesuai dengan suaranya. Jadi mungkin yang mati cuma
10 yang mati kan ada misalnya 8, semua dapat 1, berarti ada 8 partai di situ dan sebagainya seperti itu. Itu bahasa awamnya pada saat saya menjelaskan. Habis capek kalau bukan capek, kadang-kadang berkali-kali menjelaskan bahwa satu sistem itu ada keinginan. Dulu dari faksi, bukan faksi ya, dari scholars dari UNER itu yang ngotot sekali untuk mengubah jadi dapil dengan distrik. Tapi yang kedua lagi karena saya aktivis perempuan ya memikirkan kepentingan saya sebagai aktivis perempuan membangun sistem yang itu distrik itu sebetulnya tidak friendly kepada perempuan karena head to head agak sulit bagi perempuan di dalam konteks itu secara psikologis. Ya, jadi seperti itu, sederhananya seperti itu. Kalau Anda diubah menjadi distrik itu artinya setiap distrik nanti ada. Oh iya tapi kan kita di sana ada menang ya Anda cek aja di mana Anda menang nomor 1 atau nomor 2 yang kayak gitu. Siapa sekarang yang menguasai nomor 1 dan nomor 2 di setiap dapil multi-member proportional system ini? Gitu aja. Itu yang paling mudah untuk dianalisis, ya, untuk dilihat gitu ya dalam konteks itu. Teori perwakilan politik seperti apa yang diangkat? Jadi harus ada konsepnya itu seperti apa. Keadilan keterwakilan seperti apa? Itu tadi keadilannya. Atau the power holders take all, the winner takes all, yang menang ambil semua. Makanya saya bilang kemungkinan bisa suaranya 50%, kursi di DPR bisa 75%. Gitu. Itu bedanya dengan proporsional. Proporsional suara 50%. Ya mungkin karena ada parliamentary threshold ya Anda dapat 51%. Kayak gitu. Jadi lebih mau perwujudan dari proporsi yang ada, suara rakyat yang ada. Itu kalau suaranya jurdil, kalau enggak apalagi kayak gitu ya. Dan sangat penting untuk kemudian tidak harus semua ini pekerjaan semua, tapi pekerjaan dari elit, dari partai untuk menganalisa pemilu-pemilu sebelumnya dan sejarah kepolitikan Indonesia, rumuskan pasal-pasal ya mana yang diperjuangkan oleh partai. Jadi memperjuangkan itu juga enggak. Nah sekarang kalau yang ada dipelajari. Saya dulu orang yang nggak terlalu setuju dengan 573 pasal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Pertanyaan saya cuma satu. Ada nggak yang namanya KPU Kabupaten Kota membaca dengan baik 573 pasal itu? Kita dulu yang dipecah ya, undang-undang partai, undang-undang pemilu, undang-undang susduk saja, susah untuk membaca. Paling tidak dulu KPU 2004. Yang tadi saya katakan 4 anggotanya yang ikut di dalam membuat draft dari undang-undang itu. Jadi kalau paling tidak kan membuat draft kan nggak cuma sehari 2 hari, berapa tahun kayak gitu kan kita jadi timnya pemerintah, masuk di dalam timnya pemerintah. Nah kalau kita lihat sistem dari votingnya ya pemilu 99 memang memilih tanda gambar saja karena di dalam pemilu Orde Baru kan tanda gambar. Sekarang kan gini, kalau kita melihat tanda gambar itu mengurangi money politik kata siapa? Ya enggak, itu lebih gampang lagi untuk persoalannya cuma bahasa saya gini. Kalau Anda memilih partai saja, itu artinya Anda memilih membeli borongan. Tapi kalau Anda ada orangnya itu berarti retail. Kadang-kadang ilmu politik harus menggunakan terminologi yang gampang difahami yang seperti itu. Jadi nggak ada sistem yang sistem ini lebih mengurangi orang tidak curang, enggak juga. Karena pemilunya begitu besar, ya enggak. Dengan 185 jutaan pemilih, sekarang berapa? 200 jutaan pemilih dan sebagainya dengan ratusan ribu kalau dulu 810-an ribu TPS. Ada zamannya saya dulu sampai 565 ribuan TPS, ada di 20 negara, di 120 kota, di 120 kota 60 negara kayak gitu kan, karena di luar negeri juga memilih di dalam konteks itu. Pemilu 2004. Di 2004 kalau anggota KPU-nya, ketua KPU Sotewu kadang-kadang bicara tentang oh iya kita sudah mulai 2009 kita milih. Itu terbuka sederhana. Dulu di 2004 itu kita sudah menengahi antara membangun kekuatan partai dan suara rakyat, suara pemilih, yaitu dengan memilih tanda gambar dan
atau dengan nama caleg. Kalau caleg itu mau nomor berapapun bisa mendapatkan BPP 100%, maka Anda bawa kursi sendiri dari rumah ke DPR, ke DPRD. Tapi kalau Anda nggak mendapat 100%, maka suara partai, urutan partai yang itu dipilih. Sebenarnya sudah kita lakukan. Dan itu menurut saya lebih berada di tengah. Dibandingkan memilih tanda gambar aja suara partai, berarti kan 100% absolut kayak gitu ya partai. Tapi kalau juga dibuka, Anda dapat harga kursi, ya, yang tadi harga kursi BPP 100%, maka Anda bisa bawa sendiri. Berapa itu harganya? Ya tinggal dicek. Kalau Jawa itu rata-rata harganya 230 ribuan suara. Ya, sampai yang paling murah di Papua di dalam konteks ini. Ya, jadi ini penting. Baru kemudian tahun 2004-2005 itu aktivis perempuan bawa ke MK. Gara-garanya saya tahu itu dulu gara-garanya yang ini si Nurul Arifin. Nurul Arifin dia nomor 2 atau nomor 3, tapi Golkar itu dapat 2 kayak gitu. Suaranya dia, oh suara saya lebih banyak. Lebih banyaknya berapa? Kan nggak BPP. Lebih banyaknya juga cuma 85% versus 85.000 versus 65.000 yang kayak gitu-gitu. Gara-gara itu satu dapil itu ya Anda bisa 2057 dapil se-Indonesia kemudian harus dengan terbuka sederhana. Padahal hasil pemilu menunjukkan nomor 1 85% laki-laki itu nomor 1 yang terpilih. Yang perempuan 1, 2, 3 itu 93%. Jadi sebetulnya masih ini. Itu yang saya katakan psikologi pemilih. Dia memilih partainya di atasnya langsung kemudian di bawahnya. Makanya urutan partai sudah sebetulnya implisit itu sudah masuk di dalam model sistem itu. Tapi kemudian bikin terbuka sederhana. 2014 terbuka sederhana. 2019 juga terbuka sederhana. Dan 2024 undang-undangnya sama dengan 2019. Ya, cuma nanti serentak. Saya juga orang yang terlalu setuju dengan pemilu serentak, pilpres dan legislatif. Kenapa? Legislatifnya tidak akan yang namanya mendapatkan perhatian. Ya, perhatiannya nggak ada. Nah, jadi ini penting. Ini tadi udah ya. Representatif demokrasi, free association, evaluation, dimension, how fair itu. Double ini. Nah, jadi ini apa sebetulnya kriterianya? Pertanggungjawaban, accountability, keterwakilan, representativeness. Jadi ini variabel-variabel yang Anda bisa ukur kayak gitu ya. Fairness, gimana fairnya? Ya. Makanya sebetulnya kayak parliamentary threshold apa kayak gitu sebetulnya saya nggak terlalu ini. Dari dulu 2004 kayaknya kita nggak ada itu. Makanya dulu 2004 partai politiknya kan banyak yang masuk ke DPR dan 16 partai ya kalau nggak salah. Dari 24 16 partai yang masuk. Ya, karena di Australia juga satu Green Party itu paling cuma dapat 1 kursi. Ya, dalam konteks itu. Kalau Anda vokal ya tetap aja mendapatkan perhatian. Ya, di media dan sebagainya. Tapi kita kan lagi-lagi kayak gitu. Oh iya, kita nggak mau partai besar. Kenapa sih? Partainya banyak aja itu bingung kayak sebingung-bingungnya. Ya biasa saja lah. Oh iya, itu tidak menjadi efektif. Ini, itu gaya orang ekonomi itu. Dalam demokrasi itu posisinya nggak efektif. Kalau mau efektif ngapain bikin pemilu? Iya nggak? Otoriter aja. Jadi kalau Anda mau efektif itu otoriter. Nah, ini kan udah banyak sekali kan otoritarianisme yang dipraktekkan di dalam rezim hari ini. Nah, persoalannya kayak gitu ya. Persamaan hak-hak untuk setiap pemilih. Harga kursi pasti beda. Di Jawa lebih mahal. Ya iya karena lebih padat. Apakah itu hanya di Indonesia? Enggak. Di seluruh dunia yang namanya dapil itu enggak sama persis. Ya. Ada range-nya. Makanya di Australia ada yang disebut electoral border. Itu lembaga sendiri yang melihat kalau ini sudah tidak bisa satu suara, maka Anda dimerger dengan sebelahnya. Makanya dulu di 2004 kita membuat undang-undangnya itu rumusan. Bukan seperti sekarang DPR itu kemudian dapil ini terdiri dari ini giliran DPRD provinsi kabupaten kota udah nggak mampu itu bikin.
Padahal itu mestinya rumusan karena jumlah manusia itu akan selalu bergerak. Ya, jadi kalau sudah bergerak berkurang karena tsunami, ratusan ribu meninggal, maka Anda nggak bisa lagi jadi satu dapil. Anda harus merger ke dapil sebelahnya. Ya wes. Ya. Jadi single member constituency, proportional representative, sistem semi proporsional, yaitu tadi multi member dan sebagainya seperti itu. Nah, kelebihannya apa kalau single member? Ada anggapan bahwa kalau distrik itu ya single member itu distrik itu ya. Sistem ini membuat dianggap pemerintahnya kuat dari satu partai. Untuk apa kalau kuat kemudian otoriter? Ya nggak perlu. Anggapan bahwa partai bertanggung jawab atas tindakannya karena Anda wakil dari dapil dianggap bahwa itu pasti. Enggak, apalagi kalau true believers. 80% itu rata-rata orang yang menang di situ ya orang itu aja. Baru kemudian ada yang disebut swing voters, ya pemilih yang pindah-pindah gitu. Kemudian mendorong pihak oposisi sistem sederhana ya. Oposisinya jadi kuat di dalam konteks itu ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Tidak proporsional. Tadi ini dapat dipengaruhi manipulasi dari batas-batas daerah pemilihan. Kalau kita kelebihan proporsional apa? Proporsional representative system yang inklusif, memungkinkan badan legislasi dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam pergerakan politik. Ya, jadi lebih inklusif. Proporsi suara yang dimenangkan menjadi presentasi wakil, menghasilkan keragaman dalam sistem multipartai. Hanya sedikit pemilih yang tidak terwakili atau suara hilang itu sedikit. Kalau distrik banyak suara hilang. Membantu terpilihnya kandidat dari kelompok minoritas karena dia bisa ditaruh dengan proporsional itu. Menghasilkan pemerintahan yang sebetulnya lebih efektif. Itu juga bisa memberikan contoh yang nyata dalam sharing kekuasaan atau kerjasama. Ya, jadi sharing kekuasaan bisa dilakukan dengan model sistem proporsional itu. Dulu 2004 kan mulai PR terbuka dengan PPP, dapil, pilpres langsung, administrasi penyelenggaraan pemilu, ada DPT, ada kotak suara, surat suara yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, jadi dapil 3 sampai 12 kursi dulu ya. Apa sistem pemilu itu? Ya, tidak ada satu sistem pemilu yang terbaik yang dapat diterapkan untuk semua keadaan. Nggak ada. Tidak ada sistem pemilu yang netral. Semuanya memiliki bias politik ataupun bias sosial. Jadi itu harus dipegang. Jadi semuanya. Tinggal Anda mau memanfaatkan itu dengan baik dengan sistem yang sudah dipilih secara bersama-sama. Ya kan itu. Ini di sini juga agak sedikit lelet ya di dalam konteks ini. Saya lompat ke penghitungan suara ya. Jadi bagaimana yang namanya konversi. Ini urusannya kan konversi, metode yang digunakan ya, di dalam menghitung suara. Karena ini di 2019 ya bernama André Stanley. Gimana nih bahasa Prancisnya? Tahun 1920 yang kemudian 10 yang kemudian dipakai di dalam itu. Jadi gimana setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil. Nah, ini sebetulnya agak sedikit complicated, tapi ya itulah yang kemarin dilakukan. Nah, ini 2019 yang saya coba untuk dilihat, tapi ada juga ini waktu itu real apa enggak ya, saya bikin contoh. Tapi kalau ini real, kalau ini kabupaten, data kabupaten real. Jadi gimana caranya dibagi itu, kemudian dibagi 3, dibagi 5, dibagi yang kayak gitu-gitu. Mana yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai kemudian balik lagi. Nah, Anda cek aja ya, misalnya yang nomor 10 mana? PKS nomor 11 kayak gitu. Terus Anda minta distrik ya, kira-kira susah ya. Demokrat yang pertama, Gerindra kedua, kemudian PKB ini Jawa Timur nih, Mojokerto kalau nggak salah. Jadi Anda bisa lihat, Anda bikin exercise sendiri di dapil kalian. Ya, kalau kayak gini itu seperti apa? Seperti ini, dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5, itu seperti apa? Ya, bilangan pembaginya di dalam konteks.
Tapi itu kalau yang berhubungan dengan Pilpres, kayaknya Pilpres nanti aja ya, perempuan, partai politik ini di 2000. Nah ini sedikit. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa punya uang pasti menang. Anda bisa punya yang namanya modal sosial, tapi juga ada modal kapital. Ya, modal sosial itu apa saja? Manfaatkan semua modal sosial. Jangkauan organisasi, jalur komunikasi, ide dan program, calon yang kuat kadernya, track recordnya, ya, dan semuanya itu penting untuk kemudian punya. Saya pikir teman-teman di sini sudah berpengalaman lah. Jangan berpikir punya uang pasti menang, nah, itu jangan. Ya. Manipulasi di mana saja, nah, itu aturan main. Rekrutmen penyelenggara pemilu. DPT di dalam studi-studi ilmu politik itu DPT itu sumber dari manipulasi, digelembungkan atau diciutkan. Sekarang kalau kemudian untuk memilih itu pakai KTP, Anda bisa bayangkan TKA yang tidak bisa bahasa Indonesia, artinya sebenarnya dia bukan warga negara Indonesia, tahu-tahu dikasih KTP dan nanti bisa lah itu diawasi. Kampanye hari H ya, dan sebagainya, sengketa hasil pemilu ke MK dan sebagainya. Nah ini juga penting untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Yang diawasi peserta pemilu, petahana, karena rezim yang berkuasa dengan aparatus negara, birokrat, TNI, Polri, BIN dan kementeriannya bisa gunakan APBN, APBD, ya, tak terbatas untuk kepentingan kelompok tertentu atau partai tertentu atau kekuatan politik tertentu. KPU, DKPP, ya, DPT, kampanye, semuanya harus diawasi. Bandar politik ya, yang menguasai media, yang punya uang, yang suka duitnya untuk membeli civil society baru pemilih. Anda pelajari undang-undangnya, banyak yang namanya di situ pasal-pasal yang penting untuk dipelajari di dalam konteks. Jadi ya, sistem pemilunya, threshold. Ini sebenarnya presiden threshold itu konsep yang salah ya. Mengusung persyaratan mengusung calon presiden. Okay. Kalau parliamentary threshold-nya 4%, besaran kursi 3 sampai 10, jumlah kursi 575, jumlah kursi DPRD 35 sampai 120, jumlah kursi DPRD kabupaten kota, besar daerah pemilihan, electoral formula konversi ya ini ya murni. Senlik murni. Ya. Santalau. Nah, ini juga isu-isu krusial dan Anda buka-buka lagi ada 573 pasal di dalam pemilu itu.